Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kembali lagi kita belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita mulai pembelajaran kita dengan membaca Ummul Kitab, yaitu surah Al-Fatihah. Mari sama-sama kita bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Mudah-mudahan pembelajaran kita ini mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah anak-anak, silahkan perhatikan gambar berikut. Setelah memperhatikan gambar-gambar tersebut, kalian sudah pasti tahu apa tema pembelajaran kita pada hari ini, yaitu meyakini kitab-kitab Allah dan mencintai Al-Quran. Sekarang, silahkan anak-anak mengamati gambar-gambar berikut. Setelah kalian mengamati gambar-gambar tersebut, kalian pasti bertanya di dalam hati, apa sih hubungannya gambar-gambar tersebut dengan pembelajaran kita pada hari ini? Untuk menjawab pertanyaan kalian tersebut, mari sama-sama kita membaca Al-Quran, yaitu pada surah Al-Ma'idah ayat ke-16. Bismillahirrahmanirrahim. Yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minaz zulumati ilan nuri biiznih wa yahdihim ila syiratim mustaqim. Artinya, dengan kitab itulah Allah memberi petunjuk kepada orang-orang yang mengikuti keridhoannya ke jalan keselamatan. Dan dengan kitab-kitab itu pula Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya dan menunjukkan ke jalan yang lurus. Ayat tersebut menjawab pertanyaan kalian tadi, yaitu hubungan antara gambar-gambar tersebut dengan pembelajaran kita kali ini tentang meyakini kitab-kitab Allah, yaitu orang-orang yang meyakini atau mempercayai kitab-kitab Allah tersebut itu mendapatkan petunjuk dari Allah melalui kitab-kitab yang diturunkan kepada umat manusia. Adapun kitab yang diturunkan ke umat manusia ada 4, yaitu kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam dan Bani Israel. Yang kedua, kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam dan kepada Bani Israel. Yang ketiga, ada kitab Injil, yaitu yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam dan Bani Israel. Yang terakhir, kitab Al-Quran, yaitu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan untuk seluruh umat manusia. Perbedaan antara kitab Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran yaitu terletak peruntukannya. Kalau Taurat, Zabur, dan Injil itu diperuntukkan hanya untuk kaum Bani Israel saja, sedangkan Al-Quran diperuntukkan untuk seluruh umat manusia. Adapun kandungan atau pokok-pokok ajaran yang ada di dalam kitab Taurat ada 10, yaitu perintah untuk mengesahkan Allah, larangan menyembah patung dan berhala, larangan menyebut nama-nama Allah dengan sia-sia, perintah mensucikan hari Sabtu, perintah untuk menghormati orang tua,
larangan untuk membunuh sesama manusia, larangan berbuat zina, larangan mencuri, larangan menjadi saksi palsu, dan yang ke-10 adalah larangan mengambil hak-hak orang lain. Inilah dia pokok-pokok atau kandungan yang berada di dalam kitab Taurat. Sedangkan kandungan atau pokok-pokok ajaran yang berada di dalam kitab Zabur ada 8, yaitu pujian dan penghormatan kepada kemuliaan Allah Subhanahu wa taala beserta sifat-sifatnya. Yang kedua, nasihat-nasihat kebaikan, kisah para nabi dan rasul yang akan datang, kisah tentang umat atau kaum terdahulu, ungkapan hidup Nabi Daud, permohonan ampun kepada Allah yang diungkapkan Nabi Daud atas dosanya. Yang ketujuh, sukacita yang dirasakan Nabi Daud alaihissalam setelah meraih kemenangan atas musuh. Yang terakhir adalah tentang zikir dan doa. Inilah dia pokok-pokok ajaran yang terkandung di dalam kitab Zabur. Sedangkan pokok kandungan ajaran Injil ada 4, yaitu perintah untuk kembali mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, membenarkan keberadaan kitab Taurat. Yang ketiga, menghapus beberapa hukum dalam kitab Taurat yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman. Yang keempat, yaitu menjelaskan bahwa kelak akan datang kembali seorang nabi atau rasul setelah Nabi Isa alaihissalam, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di samping ada di dalam kitab Injil, penjelasan ini juga ada di dalam kitab Taurat. Sedangkan pokok ajaran atau kandungan-kandungan yang berada di dalam ajaran Al-Quran ada 5, yaitu akidah atau yang berhubungan dengan keyakinan kita. Yang kedua, tentang akhlak, yaitu tentang budi pekerti ataupun sopan santun. Yang ketiga, tentang ibadah, yaitu yang berkaitan dengan tata cara beribadah. Yang keempat, yaitu tentang muamalah, yaitu berkaitan dengan tata cara kita berhubungan terhadap sesama manusia. Yang kelima, tarikh atau sejarah, yaitu kisah-kisah orang-orang dan umat-umat terdahulu. Baik anak-anak, setelah kita memahami tentang beriman kepada kitab-kitab Allah, ada beberapa hikmah yang dapat kita ambil dari beriman kepada kitab-kitab Allah. Ya, di antaranya adalah menjadi petunjuk dan pedoman umat manusia. Yang kedua, memperkuat keimanan. Yang ketiga, menanamkan nilai-nilai toleransi. Demikian pembelajaran kita pada kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Bapak akhiri, walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.